Momen yang paling berkesan saya mengajar di SMA 25 ini sebenarnya banyak ya. Hampir setiap momen saya rasakan gitu kan. Dari suka, duka ya, dari yang lucu sampai yang konyol, banyak sekali di 25 ini. Jadi kalau dibilang kesan yang paling mendalam saya rasa hampir semua sih. Yang paling berkesan bagi ibu mengajar di sekolah ini yaitu kalau seandainya sekolah ini ada momen-momen tertentu. Misalnya ada waktu bulan bahasa, ada waktu 17-an atau ada acara-acara lain di sekolah ini. Karena ibu ini sering menjadi apa ya? Bintang utamanya. Kalau saya sih pengen bilang jigo ya jigo. Iya, jigo ya jigo. Sampai kapanpun ya jigo ya jigo. Gak ada jigo pindah jadi 26. Sangat berkesan dan sangat menyenangkan. Alasan saya menjadi guru itu karena saya melihat anak-anak Indonesia ya terutama dan anak-anak yang ada di sekitar kita itu banyak yang perlu pertolongan kita. Ya perlu kita bantu untuk kita didik, kita bina supaya mereka itu tidak menuju jalan yang kesesat. Iya, supaya nggak gelap. Karena tugas kita itu adalah sebagai pendamping sampai nanti kalian selesai dari SMA. Itu sih. Ada, yaitu ibu nggak menyesal jadi guru pada saat kalau ibu sudah mengajar anak-anak dan melihat anak-anak di kelas itu ceria-ceria, itu yang bakal berkesan bagi ibu. Saya sih jujur yang paling saya rasa ya pindah itu sedih ya. Tapi di dalam masa kita hidup harus sedih terus? Enggak lah, kita harus optimis ya. Kita tugas niat awal jadi guru kan apa gitu kan? Pengen supaya bisa merubah masa depan anak ya agar lebih baik ya. Yang susah jadi bahagia, yang sedih jadi senang gitu. Ya, jadi tugas kita ya itu harus bisa membuat orang menjadi lebih baik itu sih. Untuk murid-murid ibu berpesannya yaitu kalian yang rajin belajar untuk mencapai cita-cita kalian, dan untuk teman-teman Bapak Ibu guru, majukanlah SMA 25 bersama-sama. Yang saya mau sampaikan satu, tetap semangat ya, jangan patah arang. Setuju. Karena rumah satu yaitu di rumah kedua yaitu di sekolah. Sekolah ini yaitu tempat kita bersukaria, tempat kita mencari uang dan tempat kita untuk dengan anak-anak bersukaria, yaitu banyak cerita yang kita dapatkan. Yang bikin saya teringat sama 25 itu karena historinya ya. Karena saya juga bagian dari 25. Saya juga alumni dari 25. Saya lulus tahun 2003. Jadi saya tahu banget bagaimana cerita 25 itu semenjak saya zaman SMA sampai sekarang. Ya itu, ibu sekarang pensiun, ibu inginkan 2 atau 3 tahun lagi SMA 25 ini sudah ada perubahan yang signifikan, sudah ada perubahan yang menonjol lah dibandingkan sebelum waktu ibu sebelum pensiun. Banyak ya, saya mah yang paling saya pengen buat ya jujur ya, karena saya ada hati saya di 25 ya. Ya mungkin saya akan wah luar biasa sekali. Saya juga tidak bisa berkata-kata seperti itu. Sampai bertemu kembali kalian di sini. Mari kita memajukan 25
memajukan SMA 25 menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih untuk semua. Di sini saya akan menceritakannya satu-satu. Mungkin yang pertama dari Pak Fahri. Ya, dari Pak Fahri itu pertama kalau dia itu kalau setiap bepergian itu dia tuh yang momen saya ingat itu kalau saat momen mau tidur malam itu udah pasti tuh kita bingung nyari posisi untuk tidur. Karena apa? Pak Fahrinya itu suka ngorok. Saya pun juga suka ngorok, cuman ngoroknya Pak Fahri lebih gede daripada saya. Nah itu kita bingung. Tapi ya kayak begitu, momennya lucu-lucu, seru, asik gitu. Kalau misalkan yang kedua Bu Kristiana kalau Bu Kristiana kan saya jarang untuk bercanda atau apapun ya. Tapi untuk dari pribadi Bu Kristiana, beliau sangat figur ibu banget, ngomong banget sama yang muda-muda, suka memberi contoh yang baik-baik dan banyak memberikan inspirasi kita yang muda-muda. Lalu yang ketiga Bu Nur Hasniar yang saya sudah kenal sejak pertama saya masuk di sini 2010. Sosok yang easy going juga sebenarnya dari zamannya muda, suka jalan-jalan, suka jajan dan lain sebagainya. Lalu kemudian Pak Sunaji yang sebentar lagi juga akan memasuki usia purna tugas. Kalau beliau ya meskipun baru beberapa tahun di sini, namun menurut saya sudah sangat membekas lah apa yang sudah beliau berikan untuk kita, ke teman-teman guru maupun untuk sekolah. Inspirasinya sangat banyak dan ilmu kehidupannya juga cukup banyak untuk kami. Begitu. Saya paling ingat sama Fahri itu pada saat dia memenangkan mendukung Adiwiyata sehingga SMA 25 itu bisa menang sampai tingkat provinsi. Jadi dia itu otaknya memang luar biasa ya. Dia sebetulnya yang kerja itu dia kerja tapi nggak kerja sendiri. Jadi dia itu suka memanfaatkan murid-muridnya ya. Murid-muridnya itu suka dimanfaatkan, suruh ngerjain ini, suruh ngerjain itu. Dia sendiri itu sebetulnya ya mungkin tipenya dia seperti itu ya. Jadi pinter memanfaatkan murid-murid untuk kerja, dia sendiri terus kayak bos gitu ya. Perintah sana, perintah sini, itulah yang saya kagumi pada Fahri ya. Pada Pak Fahri, bukan pada Fahri ya. Jadi saya sangat kagum sekali dan sangat sayang sekali sama Fahri itu. Orangnya baik sekali ya. Kalau saya ngomong itu sampai mau nangis sama dia itu. Tapi dia itu orangnya konyol dan baik banget dan pinter memanfaatkan situasi. Jadi semua Adiwiyata itu sebetulnya sebagian besar itu lobby dia ya. Lobby dia ke tingkat-tingkat yang misalkan ke dinas-dinas itu dia yang banyak melobi. Akhirnya ya dihasilkan seperti itu. Akhirnya tercapailah apa yang kita inginkan. Akhirnya kita bisa lolos sampai provinsi. Itu aja yang saya ingat dari saudara Fahri. Terima kasih. Ya, saya sering karena interaksinya banyak dengan Pak Fahri. Ya, lebih banyak dengan Pak Fahri. Jadi ketika kita mengadakan suatu acara sekolah, misalnya seperti Pramuka, LDKR atau LDK OSIS, ya banyak kejadian lucu yang ketika
kami bersama. Ya, jadi waktu itu pernah tidur bersama kami. Jadi itu saya sepanjang malam tidak bisa tidur. Karena apa? Karena kita keras-kerasan ngorok. Nah, jadi itu hal yang selalu diingat oleh saya kepada Pak Fahri itu adalah ketika kita berusaha untuk balapan ngorok gitu, ketika kita tidur bersama di acara siswa seperti itu. Kemudian untuk Bu Asniar, beliau itu merupakan guru saya, dan juga banyak tingkah yang saya selalu ingat. Terakhir kemarin adalah ketika dia menjadi Pri Rapunzel di kegiatan apa itu ya, bulan bahasa kalau tidak salah ya. Jadi itu memang lucu sekali saya alami dengan Bu Asniar gitu. Kesan yang saya dapatkan ketiga orang ini adalah mereka seorang pegawai yang luar biasa loyalitasnya terhadap SMA Negeri 25 Jakarta. Pengabdian, loyalitas itulah yang paling penting buat kita semua, buat siswa, buat saya pribadi yang masih di SMA Negeri 25 Jakarta. Loyalitas adalah sebuah hal yang sangat penting buat pengabdian bagi seorang pegawai. Bukan loyalitas kepada seorang pimpinan, tapi loyalitas kepada negara, loyalitas kepada lembaga yang mereka pertahankan di dalam tugas mereka dalam merawat, membina, mengajar siswa-siswi SMA Negeri 25 Jakarta. Momen unik atau kocak sama Pak Fahri itu dulu pernah, belum terlalu lama sih, waktu ada pentas seni itu ke Menara BNI. Itu waktu itu kita diminta, saya sama Zul itu diminta untuk nganterin celana sama Pak Fahri karena celana Pak Fahri itu robek gitu. Itu celana yang biasa dipakai kok bisa robek gitu, padahal dia juga naik mobil gitu. Itu lucu aja sih menurut saya gitu. Momen paling unik mungkin ya. Jadi kalau menurut saya itu sepengenalan saya sama Pak Fahri ya, kan belum terlalu lama lah. Pak Fahri itu pernah kasih kesempatan saya buat masuk ke kelasnya beliau gitu. Dan di situ anak-anaknya tuh kocan gitu, anak-anaknya Pak Fahri dikasih tugas sama Pak Fahri yang memang dari Pak Fahri sudah titip pesan untuk anak-anak ini dikasih tugas yang seperti ini gitu. Jadi itu unik aja sih menurut aku. Jadi momen uniknya kalau sama Pak Fahri itu pernah waktu ada nganter siswa-siswi buat ada acara di Sudirman, jembatan Sudirman situ. Itu kami kan, saya berdua yang dari Setnek berangkat yang terakhir. Nah, di momen itu ternyata ada telepon dari Pak Fahri, dan Pak Fahri menginformasikan bahwa celananya robek. Ya, celana robek ini akhirnya beliau butuh celana ganti yang baru. Akhirnya saya ambillah itu celananya ke rumah Pak Fahri. Kebetulan rumah Pak Fahri deket sih dari sini. Jadi waktu itu ya lumayan cukup unik juga sih karena celananya robek, terus minta kita buat ambilin ke sana. Baik, kesan ibu tentang teman-teman ibu yang saat ini. Yang pertama Bu Nur Asniar yang sebentar lagi akan masuki Purna Bakti ya. Kemudian ada Pak Toto dan juga Pak Fahri yang akan menempuh dinas yang baru di SD ya. Kesan ibu yang pertama untuk Bu Nur Asniar, beliau itu pribadi yang humble ya menurut ibu, karena beliau bisa bergaul dengan siapapun, baik yang sebaya maupun yang lebih junior gitu. Beliau selalu asik, orangnya selalu tampil yang modis ya kalau menurut ibu. Dan orangnya ceria, ya sangat ceria, dan kalau dengan siapapun bergaulnya enak gitu. Itu menurut ibu. Kemudian yang kedua tentang Pak Fahri. Pak Fahri itu adalah sosok guru muda yang cekatan, terampil, dan kalau menurut ibu semua bidang dia bisa. Terutama di bidang IT dia sangat jago lumayan. Kemudian selama ini membantu di manajemen di bidang sarana prasarana khususnya di IT ya. Nah, semoga
dengan pindah tugasnya ke jenjang pendidikan yang lain, itu beliau karirnya lebih baik lagi dan bisa mengembangkan ilmunya yang sudah diperoleh selama di SMA 25 gitu. Sekali lagi Pak Fahri ini orangnya ceria dan yang pasti ya bisa bergaul dengan siapapun gitu, dengan anak-anak murid juga sangat akrab. Dan terakhir untuk Pak Toto. Pak Toto ini sosok yang baru Ibu kenal sebenarnya belum lama ya, sekitar 2 tahun di SMA 25. Tetapi ya pribadi beliau karena guru bahasa Indonesia, tentunya ya mudah bergaul dengan siapapun, dan kalau diberikan tugas apapun itu selalu siap sedia gitu. Nah itu menurut Ibu, mudah-mudahan Bu Niar tetap sehat di masa purnabaktinya. Kemudian Pak Toto dan Pak Fahri mudah-mudahan makin meningkat lagi karirnya di masa depan. Terima kasih. Gitu. Luar biasa. Mereka sangat luar biasa. Fahri is the best, tapi juga kadang reseh kalau sama saya itu ya. Resehnya reseh gini ya. Dia itu suka ngerjain saya ya. Tapi ngerjain hal yang baik-baik ya. Jadi ada anak dipanggil padahal saya nggak manggil, suruh ngerjain ya. Jadi dia itu suka jahil lah ya. Itulah yang menjadi kesan saya sama saudara atau Bapak Fahri. Terima kasih. Satu kata atau sekalimat untuk Pak Fahri: pekerja keras, ulet, dan tanggung jawab. Untuk Bu Niar, semangat, kemudian pantang menyerah. Pak Sunaji membimbing, mengayomi, dan ya membimbing untuk Pak Sunaji membimbing, mengayomi, dan ya mendidik kami semua. Untuk Bu Kristiana sama, jadi untuk Bu Kristiana itu banyak sekali yang saya alami ya. Kebetulan kami duduknya juga bersebelahan di mejanya, di meja gurunya. Jadi tiap hari itu saya selalu banyak mengobrol dengan Bu Kristiana tentang ya permasalahan yang ada di sekolah, baik itu yang dihadapi oleh anak-anak ataupun dengan teman-teman guru yang lain. Dan juga beliau banyak sekali memberi saya wejangan-wejangan ya. Jadi ya untuk Bu Kristiana ya sangat membimbing saya. Satu untuk Mas Fahri. Bang Fahri, Anda bro, Anda adalah sosok loyalitas sejati terkait dengan Adiwiyata, terkait dengan yang lain. Kalau tidak ada Anda di lapangan, maka Adiwiyata tidak mungkin sampai dengan tingkat provinsi bro. Selamat Anda meraih itu, bisa membawa jejak itu, itulah kenangan tersendiri Anda bersama Pak Sarono, bersama dengan teman-teman dalam mengawal Adiwiyata. Bu Niar, saya terima kasih kepada Bu Niar. Bu Niar telah memberikan semangat baru, spirit kepada semua anak muda, kepada teman-teman, karena Bu Niar adalah sosok yang paripurna di SMA Negeri 25 Jakarta. Pak Toto, tolong, mari Pak Toto sebagai pegiat literasi tolong tunjukkan bagaimana literasi di sekolah dasar yang sudah Anda bimbing di SMA Negeri 25 Jakarta dilanjutkan. Saya yakin Pak Toto bisa. Mohon maaf bro, semua Pak Fahri, Bu Niar, dan Pak Toto apabila ada kekurangan, kemudian ada kata dari saya dari khilaf, mohon dimaafkan. Semangat untuk Pak Fahri, semangat untuk Pak Toto dan Bu Niar. Bu Niar semangat untuk ngomong cucu. Pak Fahri itu easy going, informatif ya, terus mudah merangkul, khususnya untuk kita teman-teman dari Satlek ini yang baru di sini, jadi merangkul kita gitu. Jadi kita nggak ngerasa kayak anak baru banget gitu, dibantu juga untuk hal-hal yang diperkenalkan lah dengan lingkungan di SMA 25 ini. Friendly.
Kalau sosok Pak Fahri ya, jujur kalau 3 kata boleh nggak? Oke, kalau saya punya 3 kata. Yang pertama humble, yang kedua jujur, dan yang ketiga itu ceplas-ceplos. Jadi ini kata-katanya perlu dijabarin nggak? Oh, perlu dijabarin. Jadi ya jujur karena humble karena memang jujur awal pertama kali terutama kami yang dari Setnek ini ke sekolah ke SMA N25 itu orang yang pertama untuk ngajak kami ke sana kemari adalah Pak Fahri. Makanya kesan pertama saya adalah humble. Dan yang kedua jujur. Nah, jujur ini karena sejauh saya ngobrol dengan Pak Fahri, sejauh saya diskusi dengan Pak Fahri adalah salah satu orang yang menurut saya jujur. Dan ini bergabung juga dengan yang ceplas-ceplos. Jadi ceplas-ceplos ini dan karena itu jujur, jadi itulah kesan yang tergambar di saya gitu. Apapun yang diungkapkan Pak Fahri dengan ceplas-ceplos ya karena itu jujur dan benar dan fakta itulah yang menurut saya menjadi hal yang berkesan dari beliau. Gitu. Kenangan manis yang Ibu ingat ya, kayaknya nggak akan lupa ini. Kalau Bu Niar terutama. Bu Niar itu walaupun usianya sudah mendekati pensiun ya, tetapi sangat ceria. Dan ketika ada momen yang misalnya kegiatan ulang tahun sekolah, peringatan hari-hari besar, beliau selalu tampil nyentrik. Nah itu yang terkesan untuk Ibu dan cerianya itu yang Ibu membuat terkesan, dan juga teman-teman yang lain pun pasti terkesan dengan keunikan beliau gitu. Kalau mereka itu pindah yang membuat nuansa ruang guru beda itu pasti. Kalau Pak Fahri setiap pagi itu selalu ngajak ayo sarapan. Pak Sunaji, kalau Pak Sunaji itu setiap pagi itu ngingetin ayo masuk kelas. Ayo kelasnya udah ditungguin anak-anak. Kalau Bu Kristiana ayo tungguin anak-anak ngaji. Kalau Bu Asniar itu ya lebih ke arah santai loh. Kalau Bu Asniar ngalir aja. Kalau Bu Asniar sih apaan aja enak kalau Bu Asniar. Kebiasaan kecil ya. Jadi saya selalu ingat kebiasaan Pak Fahri itu ketika masuk ruang guru tuh pasti semangatnya tuh keluar. Jadi setiap masuk ruang guru, Assalamualaikum, atau mungkin gitu kan. Jadi itu yang selalu saya ingat momen-momen bersama Pak Fahri. Kemudian untuk Bu Kristiana, dia sering memasak masakan yang sangat enak ya, karena Bu Kristiana adalah orang Padang. Jadi masakannya ya seperti yang kita kenal, orang Padang itu jago memasak. Itu masakannya luar biasa. Itu yang selalu saya rindukan ketika nanti Bu Kristiana mungkin tidak di 25 lagi seperti itu. Satu hal kebiasaan kecil adalah bagaimana semangat untuk kebersamaan, membangun kolaborasi, cerita, entah itu ceritanya di warung kopi, entah ceritanya di di perpus dan lain sebagainya. Yang kedua adalah semangat bagaimana untuk belajar. Ada beberapa guru di antara di SMA Negeri 20 Jakarta itu semangat belajarnya luar biasa. Perlu dilanjutkan. Belajar sepanjang hayat itulah moto kehidupan yang harus ditegakkan, yang harus dijalankan. Yang paling saya rindukan sih paling nanti kayak keramah tamahannya Pak Fahri. Dia tuh benar-benar ngerangkul semuanya dan tidak memandang siapapun. Pak Fahri itu kadang keras ya. Kadang kalau ada anak yang mungkin agak bandel gitu ya, bajunya keluar langsung, hei kamu bajunya gitu. Jadi kayak itu identik aja, Pak Fahri langsung, iya pak gitu, misalkan dari anak-anak kayak gitu. Kalau menurut saya sih hal unik atau hal lucu yang dimiliki oleh teman Pak Fahri itu menurut saya humble dan ceplas-ceplosnya ini sih menurut saya. Mungkin ketika nanti saya jujur di sini karena mungkin baru beberapa bulan ya 3 bulanan, jadi mungkin hanya mengenal Pak Fahri sedikit saja, dan menurut saya hal humble dan ceplos-ceplos inilah yang mungkin nanti akan istilahnya hilang ketika beliau tidak ada lagi di ruang guru gitu sih. Kalau momen sulit kan kita pada saat zamannya pandemi ya, COVID ya. Nah di situ kita saling mencari
cara-cara yang terbaik saat kita memasuki pandemi saat itu, di mana kita metode pembelajaran menjadi kendala. Di situ banyak guru-guru ataupun para senior-senior yang memberikan mungkin masukan-masukan yang inspiratif, dan menurut saya langkahnya sangat baik juga kalau untuk kita terapkan. Dan kalau saatnya mereka udah nggak ada, ya itu akan membekas banget untuk kami. Seperti itu, Intan. Ya paling say hello ya canda-canda. Saya kan hobinya sama dia canda terus ya. Saya kalau sama dia itu nggak bisa nggak tanpa canda. Dia akan bercanda terus ya. Sama si gendut itu memang ya gitulah ya. Jadi hobi saya ya gitu ya. Hobinya canda makan bareng, itulah hobi saya. Terima kasih. Kalau momen sulit pastinya banyak ya, karena hampir tiap kegiatan atau setiap ada permasalahan itu pasti tentunya menguras pikiran, tenaga dan sebagainya. Tapi kita selalu berusaha buat ceria, kemudian kita selalu melakukannya dengan bersama-sama. Akhirnya yang rasanya itu adalah sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang berat, ya tahu-tahu sudah selesai gitu aja, karena kita melakukannya dengan senang bersama, secara bersama-sama seperti itu. Selama 3 bulan di sini, karena saya berkutat dengan mungkin Labcom dan kurang lebihnya tentang otak-atik internet maupun PC di ruang Labcom, dan saya Pak Fahri adalah seseorang yang paling membantu di sini. Jadi masalah terkait internet atau mungkin hal-hal yang berbau dengan teknologi, inilah Pak Fahri inilah yang salah satu orang yang bisa membantu. Jadi ketika ada masalah-masalah kecil yang berhubungan dengan teknologi, beliaulah yang selama ini paling sigap atau paling cepat membantu gitu. Canda tawa pastinya di ruang guru. Kalau ingin kolaborasi dengan mereka yang diulangi, nggak akan ada habisnya sih. Setiap momen pasti akan pengen saya ulangi jika ada kesempatan itu terulang. Ya kenangan yang saya harapkan itu hubungan saya sama Fahri itu, saya ininya Fahri terus ya, karena akrabnya saya sama Fahri ya. Ya saya sama Fahri itu terjalin terus. Tentunya kebersamaan dengan mereka adalah ketika kita berkumpul, ketika kita mengadakan makan bersama. Di situ banyak sekali terjadi dialog-dialog yang lucu, kemudian bercerita tentang satu atau dua hal. Ya momen-momen seperti itu yang selalu saya rindukan lah dari kebersamaan dengan mereka dan tentunya dengan guru-guru lain di SMA 25. Karena saya punya cita-cita yang belum tercapai dengan teman-teman guru-guru semua. Kita ingin mengadakan olahraga bersama rutin ya, seperti lari atau mungkin jalan santai. Kemudian ya intinya olahraga bersama lah yang saya ingin lakukan bersama dengan mereka. Yang pengen saya sampaikan tuh Pak Fahri, jangan lupa sama sekolah ini. Sukses selalu dan jangan sombong. Pak Fahri semoga lebih berkah di sekolah yang baru, tetap semangat. Semoga nanti bisa jadi guru favorit anak-anak nih SD ya. Pastikan Pak Fahri harus lebih semangat karena akan menghadapi anak-anak kecil yang lucu-lucu, yang mungkin tidak sedewasa anak-anak SMA seperti itu. Untuk Pak Fahri, semoga Pak Fahri betah dan nyaman di tempat yang baru. Semoga karirnya tambah sukses, semoga diberi kesehatan selalu, dan semoga di sana punya banyak teman baru yang lebih cocok dengan Kak Fahri dan yang lebih dapat untuk diajak diskusi dan bekerja sama. Itu aja. Sukses selalu untuk Pak Fahri. Oh ya, untuk Bung Niar pun sukses selalu juga untuk Bung Niar. Lalu semoga diberikan kesehatan selalu, selamat pensiun, selamat menikmati masa-masa pensiun setelah mengajar. Semoga diberi kesehatan selalu dan dapat refresh badannya mungkin selama berapa puluh tahun mengajar. Akhirnya
datang momen untuk pensiun, semoga intinya diberi kesehatan selalu. Pesan semangat Bapak Ibu guru, teman-temanku yang hebat, Mas Fahri, kemudian Pak Toto, kemudian Buniar, telah memberikan loyalitas yang diberikan masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya sebagai penikmat, kemudian pelaku, kemudian yang menikmati hasil karya Pak Fahri, Pak Toto, Buniar. Salah satu yang karya saya nikmati adalah dari Pak Fahri, salah satunya Adiwiyata. Saya adalah penikmat dari Mas Fahri dan teman-teman untuk bagaimana menyuguhkan sebuah proses Adiwiyata sampai ke tingkat provinsi, karena dulu sayalah dengan teman-teman yang menggagas terkait dengan Adiwiyata. Dan Buniar selalu ingat bagaimana saya bekerja sama dengan Buniar ketika dulu Buniar masih ada di dalam kegiatan kesiswaan dulu. Hari ini Buniar akan menjadi MC, semangat MC-nya Buniar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan syafaat kepada Buniar, Pak Toto, dan Pak Fahri. Terima kasih, semangat semua untuk teman-teman yang hari ini akan memasuki purna dan pindah tugas. Ingat, hari ini adalah hari yang lebih baik dari kemarin. Buktikan Anda semuanya adalah hebat. Baik, untuk teman-teman guru yang purna tugas dan juga teman-teman guru yang pindah tempat bertugas, saya ucapkan selamat untuk di tempat yang baru bagi teman-teman yang pindah tugas, dan Bapak Ibu yang purna tugas ya semangat juga ya, semoga tidak lupa dengan kami yang ada di sini, dan sewaktu-waktu marilah kita bisa berkumpul bersama lagi. Yang pertama yang terdekat untuk Pak Kari di tempat baru, selamat bertugas, semangat, tunjukkan dedikasimu yang lebih tinggi lagi, makin menyala dan melangit lagi, dan ingat kita teman-teman seperjuangan, teman-teman satu tempat kopi. Yang kedua Pak Sunaji sehat di masa purna tugasnya, selalu gampang dihubungi oleh kami untuk jalan-jalan kah, untuk silaturahmi lah. Terus yang ketiga Bu Kristiana, sehat selalu Bu. Mungkin lain waktu juga masih bisa kita kumpul-kumpul bareng juga. Bu Asniar juga sehat dan bahagia di usia purna tugasnya Ibu. Fahri, tetaplah kerja yang baik, dan di sana mudah-mudahan nanti kamu mencapai apa yang kamu cita-citakan, lebih dari yang kamu harapkan di tempat yang baru. Mudah-mudahan kamu sukses di SD dengan gaya-gayamu lah ya. Gaya-gayamu di SMA pasti sangat dibutuhkan di SD. Terima kasih. Pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk Buniar khususnya, semoga di masa purna bakti ini makin sehat, jaga kesehatan, makin sehat, tinggal menikmati masa purna bakti dengan gembira dan juga bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Untuk Pak Wari dan Pak Toto, selamat berkarya, sukses selalu.